Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hamdi M. Daming, SPD MPD, dosen pada program studi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Iksan Sidendreng, Rapang. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu syarat pengajuan sertifikasi dosen atau PDD UKTPT tahun 2026. Saat ini saya mengampu mata kuliah komputer aplikasi dengan bobot 3 SKS yang dilaksanakan secara tatap muka atau luring di lab komputer dengan menggunakan pendekatan Delivery, Interaction, and Assessment atau DAI. Delivery di mana dosen memastikan mahasiswa memperoleh pengetahuan tentang komputer aplikasi. Kemudian interaction, dosen memberi kesempatan mahasiswa untuk mengembangkan kemampuannya, baik itu komunikasi dan praktiknya langsung. Kemudian assessment, mengukur ketercapaian sub CPMK dan CPMK melalui bukti kinerja yang dapat dievaluasi seperti praktik latihan dan tugas individu. Pembelajaran mata kuliah komputer aplikasi dirancang berbasis Outcome Based Education atau OB yang menekankan ketercapaian sub CPMK melalui komunikasi ceramah, praktek, penugasan individu, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga terampil mempraktikkan komputer aplikasi secara mandiri. Adapun CPL dan CPMK yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah untuk CPL-nya itu sendiri terbagi atas 4. Yang pertama, mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran dalam bidang pendidikan dan teknologi informasi. Kemudian yang kedua, mampu menerapkan manajemen teknologi informasi pada produk teknologi informasi. Kemudian yang ketiga, mampu menguasai dan menerapkan teori matematika dan statistika dalam bidang pendidikan dan teknologi informasi. Kemudian yang keempat, mampu menguasai dan membuat media digital pada produk teknologi informasi. Adapun CPMK dalam mata kuliah ini terbagi juga atas 4. Yang pertama, mahasiswa mengetahui dan memahami konsep dasar komputer aplikasi serta mampu mengoperasikan Microsoft Word. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengoperasikan Microsoft Word untuk kebutuhan dokumen, akademik, dan administratif secara mahir. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mengetahui dan mampu mengoperasikan aplikasi Microsoft PowerPoint untuk kebutuhan presentasi. Kemudian yang keempat, mahasiswa mengetahui dan mampu mengoperasikan Microsoft Excel untuk pengolahan data dan perhitungan secara sederhana. Mata kuliah ini membahas tentang komputer aplikasi yang membekali mahasiswa dengan kemampuan mengoperasikan komputer berbasis sistem operasi Windows, khususnya aplikasi perkantoran Microsoft Office yang terbagi atas Microsoft Word untuk pengolahan dokumen, Microsoft PowerPoint untuk pengolahan bahan presentasi, dan Microsoft Excel untuk pengolahan data dan perhitungan sederhana. Mata kuliah ini menekankan praktik langsung agar mahasiswa terampil membuat dokumen, presentasi, laporan-laporan yang rapi, efisien, dan sesuai kebutuhan akademik maupun dunia kerja. Adapun kriteria penilaian pada mata kuliah komputer aplikasi yaitu yang pertama, keaktifan dalam pembelajaran saya beri bobot 15%, tugas 15%, ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing saya beri bobot 20%. Sementara yang saya tekankan di sini adalah kehadiran saya berikan bobot 30%. Pada video ini, saya akan menyampaikan materi untuk pertemuan kedua dengan pokok bahasan. Yang pertama, mampu membuat desain undangan dengan pengaturan teks dan gambar. Kemudian yang kedua, mampu mengatur ukuran kertas dan margin dokumen. Metode pembelajaran pada pertemuan ini menggunakan ceramah dan praktik dengan penilaian berupa partisipasi aktif mahasiswa sesuai dengan kriteria ketepatan dan kelengkapan penjelasan konsep sebagaimana tercantum dalam RPS. Ya, itulah tadi sedikit penjelasan singkat pada mata kuliah komputer aplikasi. Baik, kita langsung saja menuju ke video pembelajaran. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, mengawali, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga dalam kegiatan ini kita selalu diberkahi dan memberikan manfaat. Untuk memimpin doa, saya berikan kepercayaan kepada Ketua Tekad. Silakan. Mari sebelum memulai pembelajaran, penting kita membaca doa dulu. Menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Sebelum kita mulai ke pembelajaran inti kita, saya absen dulu ya. Angelika, Hadir Pak. Saskia, Hadir Pak. Ikrar, Hadir Pak. Arman, Hadir Pak. Siti. Hadir Pak. Ya. Kenapa hari ini kelihatan tidak bersemangat sekali? Ada apa? Ngantuk. Ngantuk? Ngantuk. Ngantuk ya. Efek begadang? Iya. Ya baik. Jadi sebelum kita ke pembelajarannya lagi, saya sedikit memberikan games ya, supaya kita semua kembali fokus dalam pembelajaran. Silakan ikuti saya, silakan berdiri dulu semua. Ya, silakan berdiri. Semua berdiri. Ya, kemudian silakan keluar dari tempat duduknya masing-masing. Ya, keluar dulu dari tempat duduknya. Ya, oke. Kemudian ambil jarak, kita bersab-sab ke belakang. Ambil jarak. Ambil jarak. Saskia maju ke sini. Ya, oke. Ya, Arman juga maju. Ya, ya, oke. Mundur lagi sedikit, mundur ya, jangan sampai kena teman. Ya, oke. Tidak usah diikuti dulu ya. Saya pergerakan dulu. Ikuti lihat saja dulu. Tu, ya, tu jinjit, tu, wa, ga, pat. Saya ulang ya, saya dari sisi sini dulu. Tu, wa, ga, pat. Paham gerakannya? Paham gerakannya? Oke, ikuti saya yang pandu ya. Oke, kita mulai. Tu, wa, ga, pat. Tu, wa, ga, pat. Hafal gerakannya? Oke, kalau sudah hafal kita percepat sedikit ya. Percepat sedikit ya. Oke. Oh. Mulai. Tu, wa, ga, pat. Tu, wa, ga, pat. Lebih cepat. Tu, wa, ga, pat. Tu, wa, ga, pat. Oke. Gimana? Kamu sama praktek. Oke. Ya, silakan duduk kembali dulu. Iya. Oke. Bagaimana rasa ngantuknya? Hilang? Nah, itu manfaatnya tadi kita sedikit berolahraga ya, atau games ya, supaya kita kembali fokus di dalam pembelajaran kita. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, terlebih dahulu saya ingin kembali mengulang pembelajaran kita pada minggu lalu ya. Ada yang ingat pembelajaran minggu lalu? Ada? Silakan ajukan tangan ketika ada yang bisa mengulang pembelajaran kita minggu lalu. Ada? Oke. Saya kasih pertanyaan ya. Coba siapa? Ija? Ya, Ija. Coba definisikan kepada saya apa sih itu komputer aplikasi. Yuk, silakan dijawab. Silakan berdiri. Aplikasi komputer adalah program atau perangkat lunak yang dirancang khusus untuk membantu pengguna melakukan tugas-tugas tertentu di komputer, laptop, atau ponsel pintar. Coba diulang sekali lagi. Aplikasi komputer adalah program atau perangkat lunak yang dirancang khusus untuk membantu pengguna melakukan tugas-tugas tertentu di komputer, laptop, dan ponsel pintar.
Ya, tepat sekali. Ya, kita beri aplaus ya. Ya, kemudian selanjutnya saya tunjuk Andis. Ya. Coba definisikan kembali kepada saya jenis-jenis aplikasi komputer khususnya di Microsoft Office. Yuk, silakan berdiri. Baik Pak, saya akan menjawab. Pertama itu di Microsoft Word itu ada penggunaan kata, Ya. dan di PowerPoint itu ada penggunaan data presentasi, Ya. dan yang terakhir itu Microsoft Excel yaitu penggunaan angka atau perhitungan. Betul sekali, tepat sekali. Ya, jadi ada tiga ya, ada tiga aplikasi di dalam Microsoft Office. Yang pertama adalah Microsoft Word sebagai pengolahan kata, kemudian Microsoft PowerPoint sebagai pengolahan. Data presentasi. Oke, kemudian yang ketiga adalah Microsoft Excel sebagai. Penggunaan angka atau perhitungan. Betul sekali. Ya, kita kasih aplaus ya untuk kita. Kemudian selanjutnya Ica. Ya, dari tadi saya senyum-senyum, silakan berdiri Ica. Tolong jelaskan kepada saya fungsi dari Microsoft Office di dalam dunia kerja maupun di dalam dunia pendidikan. Ya, silakan. Baik Pak, di dunia pendidikan itu dalam lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi, Microsoft Office menjadi alat utama pendukung kegiatan belajar mengajar Ya. bagi siswa, Oke. mahasiswa, Oke. dan pengajar seperti guru atau dosen. Ya. Di dunia kerja, Hmm. Microsoft Office berfungsi sebagai alat efisiensi operasional dan analisis keputusan bisnis. Penguasaan perangkat lunak ini menjadi salah satu keahlian atau skill paling krusial saat memasuki pasar kerja. Oke, terima kasih. Oke, bagus sekali ya. Kita kasih aplaus kembali ya. Ya, jadi tadi ada flashback tentang pertemuan kita atau materi kita minggu lalu, ya. Jadi semuanya masih mengulang kembali pembelajaran kita. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembelajaran intinya, yaitu panduan desain undangan profesional, ya. Jadi panduan desain undangan profesional. Jadi hari ini kita akan belajar di pertemuan kedua ini kita akan belajar di Microsoft Word, ya. Jadi kita akan belajar membuat atau mendesain undangan, baik itu undangan pernikahan, akikah atau undangan lainnya ya. Nanti sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Mendesainnya, saya cuma akan mengarahkan, kalian ini akan mengeksekusi ya. Jadi panduan desain undangan profesional, ini kata-katanya di bawah, membuat undangan elegan dan berkesan menggunakan Microsoft Word, dari persiapan dokumen hingga hasil cetak yang sempurna. Pondasi utama persiapan dokumen ya. Jadi ada tiga elemen di dalam mendesain undangan itu, ada tiga elemen yang sangat berpengaruh. Yang pertama adalah orientasi halaman. Orientasi halaman, jadi ditentukan dulu apakah kita akan menggunakan portrait atau landscape. Ya, tentukan dulu itu, landscape kah kita mau atau portrait. Sesuai nanti kebutuhan kita ya. Bagaimana desain undangan tak? Oke. Selanjutnya yang kedua adalah ukuran kertas. Nah, ini juga perlu. Jadi pilih ukuran kertas yang kita mau A4, A5 atau F4 ya. Kalau mungkin ukuran desain undangan pernikahan mungkin bisa A4 ya. Kemudian yang ketiga adalah marginnya juga harus sama. Jadi kira-kira kita kasih ukuran 1,5 sampai 2 cm. Ini untuk mencegah elemen desain terpotong saat proses percetakan atau proses percetakan ya. Jadi tiga elemen ini sangat berpengaruh sebelum kita mendesain undangan ya. Contoh kasusnya adalah ketika kita ingin membangun sebuah bangunan ya, bangunan yang bertingkat, gedung yang bertingkat atau mall yang bertingkat. Kalau tidak ada tiga elemennya itu, pondasi, cakar ayamnya dengan tiang-tiangnya, maka yakin dan percaya
gedung yang bertingkat ini tidak akan bertahan lama, akan roboh. Ya, sama halnya dengan ini tadi ketika kita mendesain undangan, 3 elemen ini sangat berpengaruh ketika kita mendesain sebuah undangan. Jadi nanti sesuai kebutuhan ya, sesuai kebutuhan Anda mau mungkin desain undangan pernikahan, akikah dan sebagainya. Terserah nanti kalian yang akan mendesain itu. Selanjutnya, ya, pengaturan pack setup yang presisi. Mengapa persiapan awal sangat krusial? Pack setup yang tepat di awal mencegah pergeseran tata letak saat desain sudah selesai. Ini untuk menghemat waktu. Mengapa saya jelaskan tadi lebih awal? Itu yang 3 elemen yang sangat berpengaruh ini. Ini tadi, jadi setelah semua kita desain mulai dari kata-kata, background dan sebagainya, kemudian kita mau print, itu biasa bergeser dari tempatnya, ya. Nah, makanya 3 fondasi awal tadi ini kita betul-betul atur dulu sebelum proses pengeditan, pembuatan undangan, ya. Nah, itu tadi teknik menyusun teks dan text box. Jadi setelah kita menyusun tadi marginnya dan sebagainya, ukuran kertasnya, sekarang kita menyusun teksnya, ya. Jadi setelah kita memilih background yang kita pilih, ingin didesain, sekarang kita ingin memasukkan teksnya. Jadi teksnya juga ini kita bagi ya. Jadi tidak semua dalam satu undangan itu satu teks, terpisah ya, terpisah. Jadi mungkin judul terpisah, mungkin hurufnya, mungkin saya kasih contoh Times New Roman misalkan ya, misalkan. Kemudian isinya mungkin kita kasih jenis hurufnya Arial, ya. Kemudian penutupnya mungkin jenis huruf yang lain. Jadi berbeda, beda judul, beda isi dan beda penutup. Tapi harus kontras dengan background yang kita pilih supaya teksnya bisa terbaca, ya. Oke. Selanjutnya tips profesional ekspor dan tes print. Nah, ini juga sangat berpengaruh ya. Jadi setelah semua selesai kita mendesain, ada teksnya dan sebagainya, nah, sekarang kita ingin mencetak, ya, mencetak hasil desain undangan yang kita sudah buat, ya. Jadi juga harus diperhatikan ini, simpan dulu dalam bentuk itu, simpan sebagai dokumen saja dulu, ya, simpan sebagai dokumen. Setelah itu supaya desain kita tidak bergeser, ekspor ke PDF. Jadi bisa diekspor PDF, bisa di apa namanya, di kompas ke PDF supaya betul-betul desain kita ini sudah tidak bisa terubah lagi, ya. Kemudian setelah itu, sebelum kita print, tes print dulu warnanya, apakah warnanya, tintanya, hitamnya dan warnanya itu sudah bagus. Baru kita mulai proses pencetakannya, ya. Oke, paham? Oke, paham. Lanjut. Oke. Sebagai langkah terakhir atau menuju cetak sempurna, pastikan ukuran di Word sama persis dengan dialog box printer. Jadi pastikan sama di Microsoft Word dengan di printer. Tak, kalau A4 di printer, A4 juga harus di Word. Ya, oke. Marginnya juga harus sama, disamakan semua. Ya. Kemudian gunakan kualitas cetak yang tinggi. Jangan asal mencetak. Ada 2 jenis kayaknya di printer itu, 2 jenis cetak. Ada yang cetak saja, ada yang memang kualitasnya tinggi. Ya, kita pilih kualitas yang tinggi. Kemudian yang ketiga adalah pilih kertas yang berkualitas seperti Jasmine atau Concord. Ya, jangan kertas yang biasa dipakai dalam pembuatan makalah, ya. Kalau print contoh oke lah, tidak apa-apa. Tapi kalau untuk betul-betul realnya, kita mau sudah bikin cetak undangannya, itu kertasnya betul-betul kertas yang seperti dipakai dalam pembuatan undangan, ya. Oke.
dari penjelasan saya tadi mungkin ada yang belum mengerti, masih ada yang kurang jelas. Silahkan bertanya apabila ada yang masih kurang jelas dalam penjelasan saya tadi. Ya, silahkan diacungkan tangannya. Oke, dari penjelasan tadi, dari pemaparan materi tadi, mungkin ada yang kurang jelas, bisa bertanya dan bisa mengacungkan tangan. Silakan. Saya Pak. Ya, Angel, silakan berdiri. Dari penjelasan tadi kan mengenai cara membuat undangan yang profesional. Ya, betul. Apa saja langkah yang harus disiapkan dalam mendesain undangan di Word? Baik. Langkah-langkah yang ini persiapkan sebelum kita mendesain undangan di Microsoft Word. Iya, Pak. Itu ya. Oke, baik. Tadi penjelasan saya yang lebih awal, saya tadi menjelaskan ada 3 pondasi awal. 3 pondasi awal sebelum kita mempersiapkan untuk mendesain undangan. Yang pertama tadi adalah orientasi halaman. Ya. Yang kemudian yang kedua adalah ukuran kertasnya. Kemudian yang ketiga adalah marginnya juga harus kita ukur. Di orientasi halaman tentukan potret atau landscape dulu, ya. Mau desainnya bagaimana? Kebutuhan tak bagaimana? Mau potret atau mau landscape, ya. Kemudian yang kedua adalah ukuran kertasnya. Ukuran kertasnya juga kita harus pilih dulu. Mau kertas A4, A5 dan atau F4. Itu nanti sesuai dengan kebutuhan desain tak, ya. Kemudian yang ketiga adalah marginnya harus aman. Pilih key margin. Kalau memang misalkan undangannya hanya undangan hakika, marginnya mungkin bisa 1,5 sampai 2 cm. Itu. Bagaimana? Iya, Pak. Oke, jelas ya? Iya, Pak. Ada lagi yang kurang jelas dengan ya, silakan Saskia berdiri. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Ya. Sebelumnya kan Bapak sudah menjelaskan ya, bagaimana ini yang tips profesional ekspor dan tes print. Boleh dijelaskan kembali bagaimana cara agar sebuah desain undangan itu ketika akan dicetak tidak bergeser tata letaknya. Oke, baik. Terima kasih. Iya. Terima kasih ya. Oke. Jadi tips untuk cara penyimpanan ya, disimpan kembali supaya desain undangan ini tidak bergeser, ya. Jadi ada 3 juga cara tips ekspor atau tes printer. Yang pertama adalah ketika desainnya sudah selesai kita buat, usahakan simpan dulu di dalam sebagai dokumen ya. Simpan sebagai dokumen saja dulu di Microsoft Word ya. Kemudian setelah itu kita convert atau kita ekspor ke PDF. Nah, itu kalau sudah kita ekspor ke PDF itu labelnya atau desain undangannya sudah tidak bisa digerakkan lagi. Kemudian setelah itu yang paling terakhir, yang ketiga adalah tes printnya dulu. Jangan sampai print yang kita gunakan itu adalah hanya print untuk tinta hitam saja. Pastikan tinta hitam dan tinta warnanya itu bagus, ya. Kualitasnya, kalau perlu sebelum cetak dengan kertas yang berkualitas, cetak dulu dengan kertas yang biasa kita pakai dalam pembuatan makalah atau tugas-tugas lainnya. Itu. Bagaimana Saskia? Ya, Pak. Hah? Jelas? Ya, jelas. Oke, kita beri aplaus untuk teman-temannya ya. Ya. Saya kira masih ada yang kurang jelas dengan penjelasan saya? Bagaimana? Jelas? Jelas, ya. Jadi apabila penjelasan saya sudah jelas, saya kira saya cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Dan ingat, pertemuan kita minggu depan silahkan dipelajari materi yang sudah saya bagikan, kemudian buku-buku juga ya. Buku-buku juga dipelajari, kemudian pelajari kembali materi hari ini, diulang-ulang kembali supaya tidak terlupa ya, sudah tidak dilupa. Pada dasarnya, pada kuncinya itu ketika kita mempelajari sebuah komputer itu, ketika kita tidak mengulangi kembali maka akan lupa terus. Kuncinya itu ketika teknologi kita mempelajari terus diulang ya. Jadi silakan dipelajari kembali dan terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan yang saya perbuat selama pertemuan kali ini.
dan saya ucapkan dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.